Kita jual-jual cuman terkumpul 700 juta. Dari 700 juta sisa tinggal 700 ribu waktu sampai di awal. Saya punya handphone tuh dijual. Pernah diusir, dramanya banyak banget. Halo Konco Nilam, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nilam Sari di program NSK Nilam Sari dan Konco-Konco. Di episode kali ini dengan setting baru tentunya ya. Nih biar lebih kelihatan lebih serius, lebih ceplas-ceplos gitu ya tujuannya. Nah kembali lagi hari ini yang pasti semangatnya juga baru ya. Kali ini saya juga punya tamu nih ya, tamu perempuan. Masih muda banget. Ya iyalah, umurnya berapa sih? 30 belum nyampe ya saudara-saudara. Tapi gila, bisnis kulinernya udah di mana-mana. Banyak banget cabangnya dan kayaknya cocok banget kalau dijulukin Sultan Kerawang. Nah, bayangin aja itu banyak banget ya outletnya. Ada beberapa brand gitu ya. Salah satunya sambal dadak, ada sebelah inces ya. Kalau orang Kerawang udah pasti tahu nih. Dan juga ada yang baru aja dibuat namanya Warung Tuang ya. Nah, kayaknya tuh apa aja yang dia buat tuh selalu jadi ya, Teteh Liza ini ya. Nah, kalau kata orang Jawa, ibaratnya pasangan suami istri Teh Liza dan suami ini tangannya atau penglihatannya atau terawangannya itu ngerejekeni gitu ya. Nah, pengen banget ngobrol panjang lebar tentang Teh Liza dan bagaimana sih kiprahnya di dunia F&B ya. Langsung aja kita sambut dengan Teh Liza atau biasa disebut dengan Teteh Liza, Kakak Liza ya. Yang pasti the one and only adalah orang yang menurut saya luar biasa ya dengan kiprahnya di dunia F&B. Nah, kita tim NS dan Buka Outlet ini sangat sering sekali ngobrol sama beliau ya panjang lebar tentang gimana sih tips and trick gitu ya, kok bisa gitu. Karena gak semua, jujur ya, saya udah berkiprah hampir 24 tahun di dunia F&B dan tidak semudah itu. Tapi kalau Teh Liza ini kayaknya ketawa ketiwi, tiap hari postingannya masak gitu ya, nyebelin banget gitu, donat goreng lah, apalagi goreng, udang ganja lah, apalagi tuh segala macem ongol-ongol, tiap hari pamer, Mbak Nilam aku lagi masak ini gitu ya. Tapi OMG ya, bener-bener tuh semua bisnis makanannya luar biasa, hitungannya wow gitu ya, dan gak sabar banget gitu. Pokoknya kita akan bahas kedai sambal dadak, seblak inces, Warung Tuang plus Warung Tuang yang lagi happening ya. Karena sehari nanti deh ya, pengunjungnya bludak gitu ya. Ini sesuatu yang fenomenal. Oke, selamat datang Teh Liza. Halo. Seneng banget ya. Oke, aku pengen tahu ya, kita langsung aja ngobrol gitu kan. Kenapa sih kuliner gitu? Kenapa kok gak bidang lain, laundry gitu? Atau mungkin apa ya? Kayaknya jadi influencer juga cocok gitu kan? Kenapa sih kuliner? 2019 kita awal buka. Memang di kuliner itu sih karena saya backgroundnya suka masak ya. Awalnya memang suka masak. Dan untuk bisnis yang lain pada saat itu kita belum ada kemampuan. Dan kuliner itu di 2019 saya buka dan punya anak ya, saat itu masih 3 anaknya. Oh masih 3? Iya masih 3. Sekarang berapa? Sekarang udah mau ke 6. Lagi on the way. 6 Bapak Ibu, luar biasa. Itu lagi ngisi nih ya. 7 bulan, masuk 7 bulan. Luar biasa, kita doain sehat. Karena kaliannya cuman bisa masak pada saat itu. Terus suami dan saya berpikir kalau kuliner, kalaupun gak laku pada saat itu, saya dan keluarga anak-anak masih bisa makan. Sesimpel itu sih sebenarnya tujuannya. Kalau kita bisnis di fashion pada saat itu, bisa aja fashion atau mungkin yang lain. Cuman nanti kalau gak laku piye, gimana gitu loh. Nah di saat itu pikirnya, ya kalaupun nanti si ayam kita gak laku nih, masih bisa makan saya sama anak-anak gitu loh. Masih bisa kenyang karena kita kan kebutuhan mendasar itu kan makan perut ya kan? Nah itulah makanya kenapa kuliner itu sih yang tapi emangnya kuliner jago masak gitu apa gimana gitu kan? Kalau semua orang kan rata-rata ibu-ibu nih, gue pinter masak gitu kan, gue mau buka restoran. Gak jago tapi hanya bisa sama suka. Ini namanya merendah ya untuk meninggi ya, karena aku tahu banget itu tidak benar. Kalau dibilang jago banget mah enggak, masih banyak yang luar yang lebih jago.
aku paling bisa masak dan bisa seneng masak. Jadi seneng buat ngeracik menu, seneng melayanin suami dengan rasa masakan yang beda-beda tiap hari. Dan itu ternyata membawa ke bisnis kan. Oh ternyata. Jadi hobi masaknya di-approve suami ya? Iya, hobi masaknya didukung, di-approve, jadilah ciptain bisnis kuliner. Oke, nah berarti kan dari hobi masak kemudian masuk ke bisnis kuliner nih kan ya. Nah, kenapa buat seblak, terus kenapa buat kedai sambal dadak gitu kan? Awalnya gimana ceritanya tuh? Awalnya itu sebenarnya di kedai sambal dadak. Cuman kita backgroundnya dulu sebelum kita di kuliner kan saya di karyawan. Suami karyawan perbankan, saya karyawan di dealer mobil. Suami waktu itu leasing pembiayaan. Nah kita satu koneksi. Jadi kita memang sudah kerja sama waktu masih kerja. Jatuh cinta karena sering ketemu. Enggak, malah saya nikah dulu baru diajak suami buat kerja. Dealer mobil pada saat itu. Memang saya jago jualannya waktu di mobil. Nah, saya 2 tahun best sales waktu itu. Cuman saya keluar di 2019 saya ajak suami buat hijrah keluar, kita bisnis aja bareng. Nah, pilihannya adalah bisnis kuliner karena cuman bisanya masak. Terus tujuannya tadi biar kita masih bisa makan, tidak perlu mengkhawatirkan perut kan. Nah, itu di kedai sambal dadak dulu. Karena pada saat itu di Karawang itu kedai masakan Sunda masih jarang. Masih jarang masakan Sunda yang prasmanan yang kita sajikan fresh. Terus sambalnya yang kita masak dadakan itu masih jarang. Di Karawang juga jarang ya kayaknya tempat makan yang proper yang enak itu jarang ya kayaknya ya. Iya, masih kurang ya. Masih kurang saat itu. Kalau sekarang udah banyak. Udah banyak yang jualannya sama kayak kedai sambal dadak tuh udah banyak, alhamdulillah udah pada awalnya kebuka idenya kan. Awalnya sambal dadak. Iya, sambal dadak. Gimana tuh mulai sambal dadak tuh gimana tuh? Ceritain, pengen penasaran. Awal-awal sebenarnya sambal dadak itu bukan masakan Sunda. Jadi itu awalnya tuh pecel lele sambal dadak. Kita di tenda-tenda gitu, sempat pernah diusir, dramanya banyak banget. Kenapa diusir? Ada miskomunikasi karena kita kerja jualan di depan toko orang. Kita izin ke RT, ternyata RT-nya nggak bilang, katanya izinnya udah dibilang, tapi ternyata dia nggak bilang ke pemilik ruko. Akhirnya ada miskomunikasi, akhirnya kita dibentak, dimarah pada saat itu. Itu sempet aku nangis yang kejar tapi nggak nangis di depan orang kan banyak customer kan. Sampai diusir ya? Iya sampai diusir. Malam-malam kita diusir, mana rame, alhamdulillah waktu itu sambal dadak rame. Kita diusir di depan customer, dimarahin, dicaci maki sama yang punya. Itu kayak kita tuh nangis cuman di dalam hati. Terus gimana tuh, customernya bayar apa enggak tuh waktu pas dimarah-marahin gitu? Cuman customernya lebih ke kasihan kan. Kita ngelihat, oh sabar ya Mbak, sabar gitu kan. Akhirnya besok kita udah gak jualan lagi di sana. Kok bisa bangkit gitu kan? Karena banyak-banyak orang ketika ketemu masalah ya, apalagi itu kan lagi zaman gak punya uang, baru mulai gitu ya. Nah itu kan pasti nyalinya masih kecil atau masih wah gitu kan. Kaget kan pasti digituin. Itu gimana kok bisa terus tetap bangkit gitu? Mungkin semangatnya dari keluarga kali ya. Dari suami, dari anak gitu kan. Cuman ngalir aja sih, Mbak Nila, ngalir aja yang kita lakuin. Sebenarnya kan dari awal-awal kita kan bukan yang dari nol banget awal kan. Awal kita keluar resign, kita punya aset rumah, mobil ya, kalau dijual-jual karena ada masih kredit ya waktu itu kita jual-jual cuman terkumpul 700 juta. Terkumpul 700 juta di awal pertama kita buka kedai sambal, kita sewa ruko, kita nggak punya manajemen keuangan ya, 700 juta tuh langsung 6 bulan perjalanan habis tinggal 700 tinggal 700.000. Dari 700 juta tinggal 700.000 waktu di awal. Saya punya handphone tuh dijual terakhir. Kita pernah juga coba-coba jual bebek ya, saya ingat banget suami yang jual bebek ke sana biar mecah-mecah gitu kan. Sempat di hari saya bawain beliau 20 potong bebek goreng waktu itu. Dia pulang bawa 19 bebek. Wah, laku 1 dong ini, kata aku. Enggak mah itu dimakan cina. Enggak laku sama sekali. Tapi itu kan dari 20 cuman tadinya dipilih laku 1 tapi ternyata dimakan ya. Itu kan kayak pasti orang kayak drop gitu kan. Gimana tuh menyemangati suami gitu, sedangkan
waktu itu kan udah nggak ada kerjaan, dijual, berarti udah nggak ada duit ya? Iya, nggak ada duit ya. Yang sehari-hari aja kita pakai buat putar modal. Ya, cuman kita bersyukurnya pada saat itu nggak punya hutang sih, nggak punya hutang sama sekali. Jadi kita masih bisa kuat, nggak ada tekanan. Sebenarnya yang bikin down itu kan tekanan dari luar ataupun tekan dari sisi kanan. Nah, kita ini punya keluarga yang support, baik dari orang tua saya, orang tuanya suami juga dia support gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin kita bertahan dan terus buat grow lah sampai sekarang. Nggak ada tuh omongan dari saudara. Biasanya kan waduh paling nyinyir tuh dari saudara. Kamu sih keluar kerja gitu kan. Padahal kan udah bagus. Kalau dari saudara apalagi tadi the best sales kan gitu. Kalau dari saudara sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Paling dari teman-teman sekitar. Justru paling teman. Paling sebentar. Namanya kan kalau keluar udah tahunan kayak suami udah 15 tahun jadi perbankan kan pasti paling juga sebentar, nggak akan tahan gitu kan. Apalagi dengan kita punya gaji penghasilan dari kerja udah 2 digit gitu kan, pasti juga nggak akan bertahan lama dengan gaya hidup yang kemarin. Tapi kita punya satu visi sama suami, kalau semuanya tuh bisa kita lewatin kalau kita tetap bareng, tetap bareng dan tujuannya jangan berubah gitu kan. Cuma memang sebenarnya nggak sekuat itu tujuannya pada saat itu. Kita hanya jualan konsisten, sepi, rame, ya kita harus jalani jualan gitu kan. Mau keadaannya kedai sepi, mau rame, mau untung hari ini atau besok besok rugi, kita harus tetap jualan pada saat itu. Itu yang jadi ini kita adalah support keluarga sih masih. Oh, justru support keluarga. Wah, alhamdulillah ya, nggak semua orang karena ya punya privilege support keluarga. Itu salah satu ya yang ini. Tapi kan paling susah tuh sebenarnya kalau aku denger ya, apalagi based on pengalaman pribadi berbisnis dengan suami atau pasangan, itu kan sesuatu yang at the same time bagus gitu ya. Karena kalau kompak bisa kompak banget, tapi at the same time kalau tadi udah nggak sevisi, udah nggak satu suara, itu malah berbahaya gitu ya. Nah, emang nggak pernah ribut tuh sama si Kang Mas gitu kan? Apa misalkan kamu sih harusnya kan nggak jualan bebek, harusnya jualan apa gitu kan? Gimana tuh mengatasi hal tersebut? Awal-awal kita sempat karena capek kan, karena capek pasti ada selisih paham, selisih ini karena ngerasa paling capek. Setelah usahanya 2 tahun berkembang, udah 2 tahun udah jalan. Kita berdua otomatis ada income kan masuk ke perusahaan, ke bisnis kita. Nah itu mulai kita bahas masalah keuangan. Nah karena Pak Sutri zaman sekarang udah couplepreneur itu ngomongin masalah pembagian keuangan tuh kayak tabu kan. Tapi menurut kita berdua itu penting. Karena ini bisnisnya berjalan gitu kan. Karena kan sebenarnya ributnya suami istri itu ketika bisnisnya tuh jalan. Ributnya datangnya ribut, kalau lagi miskinnya biasanya nggak bakal ribut. Ya udah, saling support, aja, saling support. Nah, ributnya, berantemnya, selisih pahamnya menurut saya itu ketika bisnisnya sudah berjalan dan menghasilkan. Menghasilkan. Nah, pada saat itu saya ngerasa saya istri ya kan, istri yang tetap harus berbakti karena bisnis ini tanpa izin beliau juga nggak bisa gitu kan. Tanpa ridhonya suami juga saya nggak bisa. Nah di tahun 2022 itu kita udah punya cabang Perumnas, pada saat itu cabang resto punya sendiri. Sambal dadak ya. Sambal dadak. Kita sudah mulai membahas masalah income nih. Kita sudah mulai bagaimana caranya agar saya dan kamu tidak akan ada perselisihan masalah uang atau penghasilan. Akhirnya kita putusin buat kita bagi hasil. Kita bangun kerjasama. Kita memang pasangan di rumah tangga suami istri, tapi untuk di bisnis kita adalah partner. Jadi kita berdua bagi hasil. Karena saya nggak mau menganggap suami saya tidak menafkahi saya karena kita jalan bisnis berdua. Kan biasanya tuh begitu sering ribut ya. Saya lebih capek, saya lebih capek, kamu enggak kok, saya lebih capek, tapi kamu lebih capek gitu. Enggak, saya lebih banyak kerjanya, padahal kita itu dari awal udah bareng. Nah kita sebenarnya udah capek bareng. Nah untuk menghindarin itu kita pisah keuangannya.
Jadi antara hasil kamu nanti kita bagi hasil, kita keuangannya setelah P&L kita rapat, walaupun suami istri kita rapat, kita diskusi ya, kita bagi hasil. Nah, biasanya nih uang saya lebih banyak. Kenapa? Karena uang saya nggak dipakai. Saya tetap dinafkahi oleh beliau, jadi kebutuhan rumah tangga tetap beliau yang biayain. Jadi nanti uang saya simpan sendiri, atau nanti kalau saya buat belanja sendiri boleh pakai misalnya buat kesendirian, atau misalkan beliau pengen pinjam, dia kalaupun pakai uang saya, dia bahasanya pinjem. Jadi kita nggak akan ada ribut tuh di sana, nggak akan selisih paham, karena saya sebagai istri walaupun bisnis saya merasa tetap dinafkahin oleh suami 100%. Jadi ya untuk jangka panjangnya ternyata penting banget ini tuh. Penting banget. Ini bagus banget loh ya, saya baru tahu nih ada konsep begini ya, karena nggak pernah biasanya ada yang mau terbuka ya. Dan seneng banget ketemu Teh Liza hari ini, bahkan bisa ngasih tips ya. Ada keterbukaan secara keuangan dan perhitungan terhadap suami istri atau couple planner ya, karena kembali lagi suami ya sewajibnya harus menafkahi. Di sini dibagi bener ya kalau di rumah sebagai istri, tapi ketika berbisnis kita adalah partner. Jadi ada bagi hasilnya, gajinya gitu ya. Iya, ibaratnya ya, dividennya juga ada ya. Dividen buat suami, dividen buat istri ya. Ih, keren. Nih harus nih dipraktekin ya. Jadi yang bertanya-tanya nih couple planner biasanya ya, bertanya-tanya gimana sih biar gak ribut. Nih salah satu cara tipsnya dari Teh Liza ya. Oke, keren banget. Nah, kalau misalkan jualan gue tuh waktu dulu gitu ya, apa sih yang harus dibahas gitu waktu sama suami di awal gitu kan? Waktu di awal tuh apa yang harus dibahas sama suami? Agreementnya gitu. Waktu berbisnis apakah misalkan I don't know, mungkin ada perjanjian pranikah kah? Kalau sekarang kan perempuan seperti itu ya, ada perjanjian pranikah. Padahal sebenarnya perjanjian pranikah nggak selalu it's all about keamanan harta masing-masing, bukan. Tapi kadang kalau pebisnis kan misalkan terjadi pada salah satu pihak, itu kan bisa mengamankan gitu ya terhadap tuntutan gitu kan. Seperti itu atau gimana? Kalau awal-awal bisnis ya gak ada sih ya. Maksudnya awal-awal bisnis kan kita memang gak terencana kan. Oke. Waktu pembagian keuangan juga setelah bisnis berjalan kan. Oke. Nah untuk awal-awal bisnis ya kita sepakatnya apa yang bisa kamu lakuin yang terbaik untuk. Kayak PT gitu gimana dulu? Misalkan buat PT atau awal bisnis bentuk badan usahanya apa? Belum ada. Awal. Kita masih perorangan kalau awal. Nah setelah 2 tahun baru kita bikin PT dan saham-saham kita bagi. Nah di PT itu gimana sahamnya? Sorry nih kalau boleh tahu. Dua tips buat teman-teman nih. Sama tergantung modal masuk, modal yang disetor. Ya. Oh berarti ketika buat PT, ya, semua. Ini Teh Liza sama suami bener-bener ada setoran modal. Ya. Gila, profesional banget. Profesional memang. Keren abis. Itulah yang akhirnya tidak ada ribut karena dari awal sudah clear ya. Sudah clear dari awal. Memang. Belajar dari mana Teh ilmu-ilmu kayak gini nih Teh? Kan nggak semua orang, maksudnya terbuka ya, apalagi perempuan ya. Kalau saya ngeliat perempuan rata-rata di Indonesia ini, keuangan benar itu adalah sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Makin nggak tahu mereka makin takut, akhirnya menghindar. Iya. Dari perjalanan hidup kali ya. dari pengalaman waktu kerja sama bisnis gitu. Cuman dari akidah juga kita perempuan ini sebenarnya kan tidak diwajibkan untuk bisnis gitu kan. Benar. Cuman karena kita diizinkan, ya diridoi, ya kita juga gimana caranya bisa membalas suatu kerelaan dari suami itu tanpa harus menjatuhkan harga diri suami kan. Nah makanya kita ada ide yang keluar itu seperti itu untuk apa? Untuk meminimalisir rasa kekurangan ajaran kita sebagai istri. Kalau udah ketidakpastian juga kali ya. Jadi kita sebagai istri itu ada 2 poin plus lah kalau kita pisah keuangan seperti itu. Yang pertama, kita tidak semena-mena terhadap suami. Kedua, suami yang tidak semena-mena terhadap istri. Jadi saling menjaga. Sebenarnya kan couple itu kan saling. Luar biasa. Aku jadi mau menangis denger begini, keren banget. Ya sebagai orang yang udah pernah gagal ya. Jadi kayak seandainya aku tahu ilmu itu dulu. Ini sesuatu banget sih buat perempuan-perempuan di luar sana ya. Kalau mau berbisnis sama suami ini akan sangat masukan yang sangat bagus. Nah boleh diceritain dong kemarin tuh habis dari sambal dadak. Sambal dadak itu kan
akhirnya setelah buka lagi berjalan dengan Berjalan bagus. dengan bagus, Tapi 6 nggak instan tahun. ya, 2 tahun baru berjalan dan menghasilkan ya. Nggak ada yang instan, Indomie aja dimasak ya. 2 tahun menghasilkan, terus buka cabang kedua. Cabang kedua itu dari hasil dari cabang pertama. Dari pertama. Pertama itu kan tutup bangkrut. Oke. Oh, Habis. tutup, sukses Iya. tutup. Yang 700 juta tuh habis, yang tinggal 700.000. Uang sekolah ya. Habis, terus kita carilah street food yang, karena kenapa street food ya? Karena biar murah sewanya. Gak ada modal. Ya nggak ada Oke. modal, sisa 700. Dan kebetulan banget itu sewa yang di depan bengkel dia, kita bikin street food bengkel. Harga sewanya 700 1 bulan. Waktu itu kita Allah, masih luar biasa kontrak ya. Kita rumah masih ngontrak ya, masih bisa bayar bulanan. Waktu itu kita cari rumah yang masih bisa bayar bulan, yang penting nggak hujan, nggak panas. Ada motor 1 buat berkendara, nggak yang nggak ada motor ya, ada motor 1, sisa-sisa bangkai-bangkainya. Dan kita memanfaatkan aset yang ada. Tapi teguh banget loh Teh, hatinya. Dari yang dulu serba ada, best sales gitu ya, terus sampai gagal 700, kemudian harus ngontrak bayar per bulan, pakai bangke motor tadi sisa-sisa. Itu kan kayak, kalau saya mungkin di posisi Teh kayak, am I doing the right thing gitu kan, atau aku salah ngambil keputusan hidup nih. Pasti kalau saya mungkin begitu. Teteh kok bisa teguh gitu, maju gitu. Aku tuh orangnya yang selalu ngelihat ke depan. Enggak kita ke belakang kehilangan sekian ratus juta udah gitu. Yang dilihat itu ke depannya, kita mau ngapain ini setelah ini. Nah, setelah ini kita mau ngapain? Kita udah turun nih. Masa kita harus Mau apa lagi? ya gitu Iya. kan. Jalanin Masa pokoknya. kita harus jalanin aja, ya udah kita jalanin aja itu sih. Karena kalau kita terlalu banyak lihat ke belakang, nantinya kita nggak fokus, dan apa yang jadi tujuan nggak pernah akan sampai kan. Ketakutan itu ya. Ketakutan itu yang terlalu besar ya, akhirnya kita membatasi diri sendiri. Padahal kita punya kemampuan mungkin yang kadang tuh kita nggak tahu, nggak kita sadarin. Termasuk saya, kadang sampai ke sini baru tahu, oh, saya sehebat itu kah? Gimana sih Teh menghadapi ketakutan? Itu kan pertanyaan semua orang ya. Katanya paling sulit tuh kan menaklukkan diri sendiri. Iya. Seorang Teh Liza gimana tuh? Lakukan aja yang terbaik. Lakukan aja yang terbaik yang bisa kita lakuin pada saat itu ya. Tidak perlu overthinking yang berlebihan, karena terkadang hal-hal yang kita pikirin yang terlalu berlebihan itu yang bikin kita down. Oke. Jadi Lakukan kalau udah aja mikir yang terbaik. berlebihan, mending kita masak. Iya kan? Nih ya. Lakukan yang terbaik. Kerjaannya Teh Liza tiap hari upload stories masak, ada ya minimum tuh 3 tuh yang saya selalu perhatiin ya. Tapi aduh, itu sesuatu yang menurut saya keluarga jadi happy gitu ya. Dan apa ya, daripada ketakutan tuh dipelihara dan dibesar-besarkan, mending kita melakukan sesuatu yang lebih produktif ya. Akhirnya kan menunya jadi menu baru di warung tuang ya kan. Nah Teh, satu lagi, setelah tadi buka 2 nih, terus buka cabang ketiga, keempat dan seterusnya. Dan sekarang ada berapa sih? 7, jalan 7. Jalan 7 Untuk kedai sambal dadak ya. Sambal dadak. Oke, luar biasa ya. Berapa tahun itu totalnya? 6 tahun sih. 5 jalan 6 tahun. Setelah itu baru buka Seblak Inces. Seblak Inces. Kita partneran itu sama salah satu selebgram Oh Karawang. iya ya, Itu kemarin ketemu ya. kita bisnis bareng dengan beliau. Seblak Inces itu langsung booming juga. Pelajarannya di 6 tahun di kedai sambal dadak. Setelah kita buka brand-brand baru, itu lebih cincai lah, lebih mudah. Bukan sesuatu yang mudah untuk yang sekarang, tapi 6 tahun pelajaran atau 700 juta di awal tuh ya. Iya, terus belum lagi dramanya, hujan, angin, badainya, dan itu kita aplikasikan ke brand-brand berikutnya, dan itu terasa lebih gampang buat Udah ketemu ya. udah cepet banget buat kita scale. Nah, ini yang paling happening dan semua orang pasti tahu ya. Baru dibuka warung tuang yang fenomenal itu di Kerawang, di deket jalan tol, di deket apa? Villaggio ya kan. Waduh, itu siapa yang nggak tahu? Itu gimana ceritanya kok bisa buat warung tuang itu, dan nggak ada ceritanya tiba-tiba jadi, tiba-tiba boom gitu. Gimana itu Teh?
Warung tuang, iseng ya, iseng dari suami kita lihat suami teh sepedahan pagi-pagi ya kan, dia ngelihat lokasi bagus. Jadi suami itu instingnya kalau udah lihat lokasi bagus dia mau buka usaha kuliner aja, dan dia tahu istrinya jago masak katanya gitu. Jadi pokoknya datang ke rumah, mama ada lokasi bagus, kayaknya bagus sih buat rumah makan. Oke. Rumah makan apa kata aku? Kita buka aja rumah makan yang siap saji, yang orang makan siang cepet, harga murah, bisa ngambil volume gitu. Terus kita jual menunya apa gitu kan. Dia kayaknya saking percaya sama bininya buat develop menu kayaknya kan. Jadi apapun kayaknya dijual tuh pasti laku aja. Dan itu lucu ya konsepnya. Konsepnya ya prasmanan, itu kan menu-menunya yang tradisional. Itu cita-cita beliau sebenarnya dari dulu. Ternyata sebelum ke Desa Mada tuh kayak dia pernah kuliah di Jogja kan, pernah makan di tempat yang siap saji. Kalau dia tuh suka masakan Padang yang datang langsung ada gitu kan, langsung jadi. Nah dia pengen punya resto tuh yang seperti itu, yang cepet. Ya udah kata aku kalau mau kita bagi ini 50-50. Iya kan buat modal ya dong. Keren loh ini ya. Gimana bagi 50-50 ya. Mau nggak gitu kan 50-50. Okay. Kita bagi porsi sahamnya. Nah warung tuang itu konsepnya adalah ada pohon jati, iya, plus jati. ada sawahnya gitu ya, dan di tengah udara Kerawang yang masya Allah panas, ya. Gitu ya, tiba-tiba kayak masuk ke dunia. Tiba-tiba kayak masuk ke dunia lain ya. Nah itu konsepnya warung. Sebenarnya nggak kita konsepin ya kan. Cuman natural aja, natural yang kita lihat. Peluang yang kita lihat pada saat itu, karena kalau di Jalan Baru itu kan nggak ada outlet rumah makan satupun. Itu benar-benar gersang. Cuman punya jati seteplok 1000 meter itu punya orang ya kan, ada bacaan disewakan. Oke. Itu pun bacaan disewakan pelang si spanduknya udah penuh sama rerumputan. Oke. Dan 20 tahun itu tanah kosong, nggak ada yang niat buka karena memang lokasi gak jelas banget gitu gak ya. Gak jelas Karawang Timur, karena kalau di sana tuh untuk rumah makan banyak kan di Karawang Barat ngumpulnya. Makanya saya ini yakin kita buka di sini dengan jalur cepat ya. Itu kan jalur Pantura, mobil-mobil besar. Nah, aku denger nih katanya suami kalau lagi cari wangsit buat lokasi sepeda keramatnya tuh harus dipakai tuh, ya kan? Sambil naik sepeda pagi hari sambil cari lokasi gitu ya. Iya, pulang-pulang aja. Ini bilang ada lokasi-lokasi bagus, semua kita bikin rumah makan. Segampang itu dia ngomong kan. Nah, ini warung tuang juga akan buka lagi nih ya? Iya, insya Allah di Tangsel. Segera buka ya. Karena saya pun juga mau invest di situ, jadi tunggu ya. Segera buka dan yang pasti harus mampir nih. Nah, warung tuang itu katanya nih saking fenomenalnya, saking ramenya ibu-ibu pengajian bis-bisan katanya yang datang ya. Iya. Nah itu kan gila parah banget, berarti ibu-ibu bis-bisan loh ya. Itu kan berarti something yang sangat fenomenal dan ibu-ibu pada penasaran kan. Nah warung tuang ini paling tinggi sehari bisa kedatangan pembeli berapa banyak? 2000 orang lebih. 2000 orang lebih. Karena kita lihat dari porsi nasinya ya. Oke. Tidak termasuk anak-anak yang dia bawa. Iya. 2000 orang lebih per hari. Iya. Dan yang paling konyol saudara-saudara, ketika saya ke sana tiba-tiba ditaruh tempat es krim gitu aja, nggak jelas karena terlalu banyak orang protes ya. Gimana sih itu ceritanya dikasih tempat es krim yang pokoknya asal ada gitu ya, ditaruh tempat es krim karena karena orang pada antri ya. Gimana ceritanya Teh? Boleh diceritain? Kita memanfaatkan aja karena orangnya antri sampai keluar-keluar. Jadi di pertengahan kita manfaatin, kita jual es krim yuk. Oke. Dan itu dari es krimnya aja wow gitu kan. Udah karena luar biasa antri, ya. Emak-emak bawa anak-anaknya pada merengek minta antri. Kita memanfaatkan peluang. Selalu cari peluang dari setiap kesempitan. Dan yang luar biasa nih ya, satu hal lagi, ternyata Teteh ini sangat aware dengan financing ya, dunia finance. Perempuan itu kita harus terbuka ya, nggak boleh menyerahkan segalanya itu. Gue nggak ngerti, gue nggak paham, gue nggak tahu, dikasih ke orang. Ya mau nggak mau kita harus belajar ya. Dan Teteh ini orangnya sangat melek finansial. Jadi saking meleknya adalah kemarin ketika ketemu ya, kita ngobrolnya adalah, aduh aku baru jualan peyek nih. Kenapa Teh jualan peyek? Emang permintaan kan bagus ya Teh ya gitu. Enggak Mbak, bukan itu. Tujuannya adalah untuk menurunkan COG. Menurunkan COGS ya. Karena rata-rata
COGS-nya di angka 45 ya kemarin ya. 45, kita Sekarang bisa target turun ke di 42. 42, luar biasa loh ya kan. Sesuatu yang nggak perlu terlalu rumit tapi dilakuin ya Teh ya. Oke, luar biasa. Nah Teh, cerita dikit dong, karena ini kan channelnya adalah banyak banget yang orang mencari kemitraan atau franchise gitu ya. Nah sambal dadak, terus sebelah inces itu sama warung tuang ini kan sudah mulai dimitrakan ya, lewat buka outlet tentunya. Nah pengen tahu, ceritain dikit nih buat orang-orang yang tertarik. Bisnis kita itu bisnis yang worth it buat di scale gitu. Kenapa? Karena ya saya ngerasain sendiri kan. Karena dia profitnya di atas 20%, dia kan nilai ROI-nya juga tinggi. Dengan cabang-cabang yang sudah saya alami, yang sudah kita buka selama ini. Terus apalagi warung tuang ya, walaupun dia harganya tuh sangat terjangkau, tapi karena kita bisa untuk mengendalikan bahan baku dan itu no problem, gak masalah gitu kan. Gak masalah, jadi malah COGS-nya masih di bawah 50%. Dan ini bisnis yang sehat ya menurut saya. Sehat, harus sehat. Ya profit di atas 20, apalagi udah sampai 30% ya. Orang bisnis kan yang dilihat profit ya. Setuju. Lihat profit, balik modal gitu kan. Rata-rata kita balik modal. Apalagi kalau warung tuang tuh cuma 3 bulan. Oke, udah Teh gini, nah aku baru mau tanya, sambal dadak actual BEP-nya rata-rata berapa lama sih Teh? Kalau sambal dadak itu pernah kita di 7 bulan. Buset, 7 bulan ya. Waktu yang resto, yang cabang kedua saya cuma 3 bulan. Buset, 3 bulan. 3 bulan, yang cabang street food kemarin kita pernah di 7 bulan. 7 bulan. Ya paling lama untuk sambal dadak 1,5 tahun lah kita. Paling lama ya, tapi rata-rata antara 3 sampai 7 bulan ya. 1 tahun. Wah, luar biasa. Nah kalau yang sebelah inces Teh? Nah kalau seblak inces, pengalaman di cabang yang kita pusat itu kita baru buka booming lagi sampai sekarang dia udah sustain. Itu kita 3 bulan balik. 3 bulan juga. Rata-rata kalau bisnis F&B kayak kalau kita ngomong ya nggak mungkin lah masa sih. Tapi ini real emang sudah terjadi gitu. Mau gimana? Memang kita BEP-nya 3 bulan 6 bulan udah BEP kan. Biasanya kan F&B 2 tahun, 2 tahun setengah gitu kan, sehatnya gitu kan. Cuma memang yang terjadi di kita emang begitu, mau gimana? Realnya seperti itu ya. Realnya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin finance-nya yang rapi. Terus kita memang, saya sangat aware dengan semua pengeluaran yang ada, termasuk COGS. Saya sangat ada rasio yang memang tidak boleh, kita punya rasio sendiri-sendiri yang nggak boleh dilampaui karena itu sangat berdampak kan. Nggak bisa kita buka bisnis buka aja. Jadi kita nggak peduli dengan pengeluaran, tidak peduli dengan COGS, padahal itu mempengaruhi walaupun sekian persen. 5% kok dari 1 miliar berapa? Oh iya benar. Suka mengecil-ngecilkan yang persen-persen kecil-kecil gitu kan lumayan sebenarnya. Oh itu kata kuncinya justru ya, kesuksesan dari sana. Nah tapi kalau warung tuang tadi dibilang 3 bulan, itu padahal modalnya kurang lebih 1,5 eman ya pada saat itu ya. Padahal sebenarnya sih konsepnya nggak terlalu mahal ya, karena gubuk-gubuk dan santai gitu ya, banyak tempat-tempat tiker gitu ya. Tapi memang yang mahal nguruknya ya, warung tuang yang fenomenal, model seperti punten kayak kopi klotok gitu ya. Tapi memang ternyata jadi jujukan sekarang ya. Kayaknya aku sempat dengar, bukannya katanya pakai pesugihan gitu ya. Gimana tuh Teh? Sebel gak sih Teh dibilang pesugihan gitu kan? Kalau aku sih happy ya. Oh happy kalau udah bilang pesugihan, karena ya pasti menunjukkan kalau usahaku rame. Alhamdulillah. Gak mungkin dibilang pesugihan kalau sepi kan. Kalau sepi pasti netizen bilang pasti kurang ini. Kalau pesugihan berarti untuk zaman sekarang aku sih happy karena menunjukkan kalau kita punya bisnis yang oke dong. Sampai orang bilang ini pesugihan. Ya dong, ya rame dong. Berarti dilihat secara kasat matanya mereka netizen. Ini usaha rame gitu kan. Ya untuk pesugihan itu mah banyak biasa. Katanya diomongin orang gitu kan. Biasanya orang pada ngomel-ngomel. Kalau ini malah bersyukur ya Teh. Berarti diomongin orang sama dengan lagi happening in the market ya Teh ya. Lihat dulu omongannya apa nih. Kalau masalah pesugihan kan itu sebenarnya kan omong-omongan yang nggak mungkin harus kita tanggepin, tapi kita bawa happy aja, menandakan kalau bisnis kita rame, berarti usaha kita rame.
wajib lagi dilihat Iya, sama lagi market dilihat. gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau aku bilang nih, seorang Teh Liza gitu ya dan suami gitu, itu adalah orang yang tangan dingin gitu. Wah, seseorang yang ngerejekeni. Tapi nggak mungkin dong datang gitu aja kata ngerejekeni atau kata apa tangan dingin gitu kan. Itu kan kayak hanya sebuah ungkapan. Padahal mah di dalamnya orang kagak ngerti gitu, bangun jam berapa, ngurusinnya gimana. Boleh gak sih Teh diceritain kegiatan dari pagi sampai malam tuh biar orang tuh dengan gak mudahnya cuman melabeli dia mah emang tangan dingin, dia mah emang ngerjekeni gitu. Apa aja yang tapi biar orang terbuka gitu kan. Apa sih yang dilakuin seorang Teh Liza sama suami itu, kenapa, apa tips suksesnya kok bisnisnya akhirnya bisa jadi sukses seperti sekarang? Konsisten sama disiplin kali ya. Sampai sekarang pun kita masih bangun jam 4 subuh dan anak-anak saya sudah mandi di jam 4 subuh. Dia jam 4.20 udah ke masjid sama bareng ayahnya sholat di masjid, dan itu everyday kita lakuin setiap hari. Kalau kita udah gagal di pagi gimana nantinya? Ya itu sebenarnya sampai sekarang masih kita lakuin. Sebenarnya nggak ada bisnis yang buka langsung rame itu kan sekarang. Dengan orang yang sama, dengan sistem yang sama. Tapi kan ada bisnis-bisnis kita yang udah jatuh bangun, udah buka tutup. Dan itu kalau dibilang rugi, kita udah biasa rugi. Udah kalau untuk uang ya, untuk nominal mungkin kita udah anggapnya itu kerugiannya udah biasa. Untuk melatih mental gak takut rugi itu kan gak gampang. Yang dilakukan paling disiplin sama konsisten. Karena semakin kita sukses, semakin kita punya income penghasilan yang lumayan, kita akan semakin sibuk. Bukannya katanya bisnis kalau udah orangnya udah gede, bisnisnya gede, orangnya udah kaya, autopilot katanya Teh, cuma tinggal tanda tangan Teh, katanya bisa jalan-jalan ke luar negeri Teh, katanya gitu Teh. Kan katanya. The realnya kita masih pusingnya makin besar bisnis. Apalagi kita buka resiko, karena kita buka kemitraan buka resiko dong. Iya, kita buka kemitraan berarti kita buka resiko karena ada dana orang lain yang harus kita pikirkan kan. Pertanggungjawabkan. Belum lagi respon, apalagi kan kita kerjasama dengan banyak otak, banyak pemikiran. Gak mungkin sama. Kita sama pasangan aja ada selisih pikiran, apalagi dengan partner kan. Gak semua partner mengerti bisnis juga kan. Ada aja partner yang untung salah rugi apalagi. Setuju ya. Mungkin Susah Mbak ya? Nilam udah sering lah ketemu dengan banyak karakter ya kan. Kalau kita masih baru-baru gitu, masih cabangnya masih banyak punya sendiri gitu kan. Dan kita juga terbuka untuk NSK sama buka outlet tuh sangat membantu kita buat ngebuka, kita bisa mempercaya orang lain. Terima kasih sudah percaya sama kita. Aduh, habis ini kita makan bareng yuk. Makan nasi goreng. Teh, aku pengen tahu nih. Kalau bisnis tadi kan udah banyak dibahas ya. Sebagai seorang womenpreneur gitu kan. Sebagai seorang perempuan gitu. Setelah sudah mencapai titik yang gak semua orang bisa nyampe ya. Alhamdulillah bisnis lebih dari baik gitu ya. Terus juga rumah tangga bagus gitu kan. Ini rencana mau punya anak sampai berapa nih Teh? Ini kan ke-6 kan? Ini kena 10, 12? Gak ada suami. Udah hilang. Mau berapa nih Teh? Insya Allah saat ini terakhir udah, kali ya. Udah. Yakin? Karena target di sekarang udah mau 29, 30 udah stop lah ya. Karena kita fokus dulu nih. Udah ke-6 udah cukup lah insya Allah. itu sebuah pencapaian yang nggak mudah ya. Nggak semua orang diberkati dengan seperti itu luar biasa sih menurut saya Teh. Aku seneng banget ngelihat Teteh dan segala pencapaiannya. Aku doain mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi ya. Tapi pengen tahu nih kata-kata terakhir nih Teh, apa sih planningnya ke depan gitu kan untuk seorang Teh Liza gitu ya. Apa yang pengen dicari ke depan? Keluarga udah lebih dari impian semua orang. Bisnis juga udah gitu. Pengen apa? Pengen sekolah lagi? Pengen apa? Untuk sekolah lagi aku sempat kepikiran tuh kan. Karena memang aku basicnya masih cuman SLTA atau Teh. Gak sempet, aku nikahnya cepet kan. Ya 29 udah punya anak 6. 29 udah punya anak 6.
Aku nikahnya cepat ya, tamat SMA aku nikahnya cepat ya kan. Pengen sih sekolah lagi, tapi untuk planning kita ya membesarkan apa yang ada dulu, membesarkan apa yang ada kita pelihara. Dan karena saya punya amanah banyak ya, tim kru di bawah udah ratusan, gimana mensejahterakan mereka terlebih dahulu nih. Mulia banget. Iya. Karyawan total berapa Teh sekarang? Hampir 300 seluruh ya. Seluruh total Iya. 3 brand, 3 brand ya. dan 3 semua brand. cabang. Kedepan bakal ada brand baru lagi nggak? Kayaknya stop dulu deh. Kita kembangin yang udah di depan mata nih. Siapa tahu nih tiap anak dikasih brandnya beda-beda nih gitu kan. Mending cabangnya ya kali ya Cabangnya. beda-beda. Cabang yang bagus gitu kan. iya. Karena kita menemukan bisnis seperti warung tuang ini adalah satu rezeki yang gak semua orang bisa dapetin. Walaupun sama-sama di kuliner ya. Karena kan kita di Kedai Sambal Dadak 6 tahun. Di sebelah Icas juga kita coba buat partneran. Terus kita buka lagi di warung tuang. Nah kita menemukan bisnis yang oke banget gitu kan. Oke banget. Dan yang punya jangka waktu yang lumayan panjang ini Lebih bisnis. sustainable. Ya gitu lebih ya. sustainable juga. Dan mudah di scale. Dan dia punya market yang luas. Dan itu kan bisnis yang susah. Bisnis yang susah kan, kita punya market yang kebanyakan. Kenapa kita harus cari brand-brand yang susah buat diterima masyarakat kan? Kalau kita udah punya brand yang buka itu orang udah suka gitu kan. Apalagi dengan produk-produk kita ya unggul semua. Kalau ditanya menu best seller apa di warung tuang, semuanya best seller. Dan itu jarang sekali rumah makan yang punya menu best seller semua, laku semua gitu. Aku inget ya waktu kemarin kita ke warung tuang, Teteh bolak-balik ngomong, aduh dari dulu tahu gini buka warung tuang aja, nggak usah lah buka yang lain ya. Tapi ternyata kan menuju warung tuang itu ya, iya. justru ketika udah pinter baru nemu gitu ya. Karena kan kita buka kuliner itu sebenarnya bukan makanan yang enak aja, kita nggak bisa nyediain makanan enak buka gitu kan. Banyak banget faktor-faktor yang jadi tolak ukur di F&B ya. Oke. SOP, itu rumetnya kita harus gimana caranya SDM tuh nggak keluar masuk, Ya. jujur, Ya. nggak main gitu Ya. kan. Kita bangun sistemnya itu kan lumayan rumit. Dan Oke. nggak bisa kita hanya makan, jual makanan saya enak loh. Iya Banyak tuh yang sekarang ribut begitu pasti. Iya, tapi ibu-ibu. nggak laku, kenapa gitu kan? Kok enak tapi kok sepi gitu kan? Nah itu serumit itu bisnis kuliner itu banyak banget faktor-faktor yang mendampingi dari makanan hanya sekedar enak gitu kan. Oke. Enak mahal dia punya market sendiri. Oke. Enak mahal pelayanannya nggak oke, kena lagi yang salah. Karena kan kita punya pelanggan customer di Indonesia nih lumayan cerewet. Iya. Jadi harus perfect, harus sesuai kantongnya juga. Oh iya. Harus bisa diterima market Iya, ya. harus terima market. Ya kita ngapain susah-susah kalau market yang udah kita baca seperti ini bagus ya. Yang harus kita jalani bisnis yang ada. Mungkin untuk buka brand lagi kayaknya ntar dulu deh. Saya mau kalau bisa nih warung tuang bisa scale up seluruh Indonesia. Amin. Saya juga tidak sabar menjadi investornya. Teh, nanya lagi. Lulusan SMA, nikah muda, 29 punya anak 6. Ya. Tapi masih ngerti tentang COGS, ngerti tentang persentase profitability, ngerti tentang gimana mengelola karyawan supaya nggak keluar masuk, ngerti tentang branding gitu ya. Dan kalau kita lihat warung tuang tuh brandingnya sampai akhirnya jadi booming dan semua influencer ya, hampir semua influencer nge-review. Itu kan berarti itu adalah sebuah pengalaman yang nggak bisa kita nggak bisa ngomong bahwa Teh Liza ini bukan seorang yang hanya lulusan SMA ibaratnya. Belajar apa aja sih Teh? Kok bisa sampai di level ini tuh ngikut latihan kah, bisnis atau apa aja Teh? Sampai jadi Liza yang sekarang. Kebanyakan sih belajar dari pengalaman ya. Cuma memang di tahun kedua kita buka bisnis itu setelah berkembang, cuman memang dari awal kita buka ngerintis, saya memang udah rapih keuangan. Basically-nya tuh walaupun hanya debit kredit, jadi saya selalu pisahkan uang usaha sama uang pribadi. Jadi dari awal memang sudah saya anti-anti. Nah, cuman untuk
lebih profesionalnya lagi, memang saya waktu itu belajar. Oke. Saya belajar karena saya memahami diri saya belum mampu buat menganalisa bisnis. Di tahun kedua saya belajar, saya private, saya datangin orang buat belajar, saya bayar orang. Nah karena, nah itu bisnis pemula itu seperti kayak ngapain gitu kan. Nah itu penting banget karena kalau usaha kita, apalagi usahanya udah mulai bagus, berkembang, udah ada hasilnya gitu kan. Jadi kan harus ada tujuannya. Oke. Nah ngebentuk tujuan itu harus ada pemahaman tentang nanti kita tujuannya tuh mau apa dulu tuh, harus diapain dulu itu. Nah makanya saya belajar waktu itu di tahun 2022 saya belajar, saya datang privatein orang. Saya nggak bisa ikut kelas-kelas yang sendiri, saya pokoknya maunya private waktu itu. Saya sempat 1 bulan full saya pelajarin semua manajemen bisnis. Dan alhamdulillah saya dikasih otak sama Allah yang cepet nangkep. Dan yang paling penting ilmunya harus diterapin. Nah itu kata kuncinya, nggak cuma belajar tapi diterapin ya. Diterapin. Kita belajar banyak, kalau nggak diterapin nggak akan guna. Tapi kalau semakin diterapin, ilmu itu akan semakin nambah dan semakin nambah. Dan sampai sekarang pun saya orangnya masih haus tentang ilmu bisnis. Saya suka banget buat ngeracik keuangan, saya suka. Selain racikan masakan, saya suka racikan keuangan. Kata kuncinya meracik ya. Ya, nah itu dia ya, banyak banget pengusaha muda sekarang tuh yang heboh banget suka ikut pelatihan A, B, C, D, kan banyak banget ya pelatihan. Tapi at the end mereka suka komplain gitu kan. Ini kurang inilah, yang itu nggak inilah, ilmunya begitu aja. Sebenarnya bukan masalah ilmu yang fancy atau yang gimana, yang penting adalah praktekkan ya, dan disiplin tadi ya Teh ya, bener ya, konsisten, disiplin ya, karena Teteh hanya mendatangkan orang, ya nggak hanya sih, tapi mendatangkan orang dari itu aja udah luar biasa kayak sekarang. Apalagi kalau sebenarnya Teteh mungkin karena ini ya hamil terus ya, nanti mungkin setelah hamil punya kesempatan belajar yang lain tuh saya rasa wah akan sangat luar biasa ya Teh ya. Seneng banget. Mudah-mudahan, tergantung ini Pak suami suka menghamilkan terus. Udah kurus, udah cantik, dihamilin lagi ya? Iya, kita udah susah turun. Gimana tuh Pak? Aduh ya. Ngelihat bininya udah body girls lagi, udah gym, ya kan, udah angkat beban, hamil lagi. Alhamdulillah. Tapi ini baru 7 ya. Belum ini ya Teh ya. 6 ya sekarang ya? 6, baru 6 ya. Kalau sepak bola 12 loh Teh, nggak sekalian Teh. Basket aja berarti. Basket kan 6. Oke. Thank you banget Teh Liza udah hadir, udah sharing sama kita semua ya. Seneng banget hari ini. Menurut saya gak cuma saya secara pribadi ya, tapi seluruh perempuan Indonesia bisa belajar banyak dari Teh Liza tentang bagaimana seorang perempuan itu harus melek finansial ya. Bukan cuma sekedar menjaga sebuah hubungan itu menjadi hubungan yang harmonis, tapi juga hal-hal tabu di balik sesuatu yang kadang gak enak dibicarakan, atau kadang kita berkedok demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Oh tidak, justru kita harus mampu dan bisa membicarakan komunikasi yang baik antara suami dan istri ya. Saya rasa ini akan jadi ilmu yang baik ya. Kalau saya, jujur saya pun kalau belajar dulu ya, udah pernah belajar seperti ini, itu akan jadi berguna banget buat saya. Tapi ya kembali lagi seperti kata Teh Liza, kita tidak melihat ke belakang tapi kita melihat ke depan ya. Ini akan aku praktekin sama suami. Jadi Mas Aat, tunggu habis ini saya hitung-hitungan dengan Anda. Ya, thank you Teh sudah hadir di NSK. Senang banget. Sama-sama, semoga NSK makin go internasional juga. Amin. Pokoknya kita mah siap jualannya yang banyak. Kita siap mendukung Teteh dengan segala brandnya kita dukung ya. Sebelum closing Teh, kita ada sedikit oleh-oleh buat Teteh. Saya tahu tidak seperti surat tanah atau deposito, tapi surat saham. Kita ada tumbler sedikit. Isinya nanti monggo dinikmati di jalan ya. Terima kasih Teh sudah hadir ya. Semoga suka. Itu ada gambar muka saya segede gaban. Itu tujuannya emang nanti bisa dipajang di rumah Teh. Ya. Thank you dan oke, Konco Nilam, terima kasih sudah menyimak sampai akhir obrolan saya dengan
Teh Liza, the one and only ya, seorang pengusaha perempuan yang luar biasa dan masih muda, dan yang pasti ditunggu kiprah lebih lanjutnya ya di dunia per F&B-an se-Indonesia ya. Sampai ketemu di program NSK selanjutnya gitu, yang pasti hanya di channel YouTube Buka Outlet. Simak terus program kami selanjutnya. Suwun ya konco-konco. Assalamualaikum dan jangan sampai ketinggalan episode berikutnya.